itulah yang mahal, itulah yang ternyata apa ya, itulah yang namanya proses kali ya Kang Afan ya. Jadi yang saya tahu lah pasti perjalanan kita hampir mirip gitu kan. Kita bikin channel, tiba-tiba channelnya tidak harus selalu channel yang edukatif, tiba-tiba ngevlog, tiba-tiba, tapi ternyata kita benar-benar merasakan pengalaman, dan pengalaman itulah yang kita sharekan sekarang ke mahasiswi kita gitu kan. Nih, kalau bikin channel, pengalaman buruk saya adalah saya ternyata ekspektasinya terlalu tinggi, kirain channel ini laku, ternyata enggak sama sekali. Justru yang biasa nonton kan. Itu juga yang sebenarnya mungkin kalau tadi dibilang YouTube-nya Kang Afan nih ngomongin tentang dosen, dan mungkin ada yang melihat. Jadi sebenarnya jadi dosen hari ini itu tantangannya sangat-sangat besar. Ya. Kita tuh kayak berlomba dengan teknologi. Kalau kita aja cuma diem, cuma pandai menyampaikan, ya kita nggak ada bedanya dengan profesi-profesi misalnya kayak penyuluh dan sebagainya kan begitu ya. Yang tentu saja penyuluh hari ini juga penyuluh, misalnya penyuluh pertanian, mereka juga harus tetap upgrade. Apalagi saya kan basicnya IPB ya, artinya pertaniannya kita juga kuat itu, dan di saya itu juga begitu. Diajarkan banyak hal, termasuk jadi dosen. Kebayang dosen komunikasi misalnya kan, hari ini teknologi komunikasi tiap tahun tahu sendiri. Hari ini aja pandemi mengajarkan kita harus tune in sama yang namanya mic yang seperti apa, headphone yang seperti apa, mixer yang seperti apa, kamera yang seperti apa. Kamera yang dulu 700D udah bagus, sekarang ada lagi evolusi yang lainnya sampai ke kamera-kamera pocket dan sebagainya, GoPro dan sebagainya misalnya kalau saya sebut merek. Jadi nggak ada habisnya untuk terus belajar. Dan itu juga yang membuat saya ternyata lama-kelamaan makin suka sama profesi ini, karena saya selalu menunggu apalagi nih. Belum lagi perubahan mahasiswanya. Mungkin Kang Afan juga saya yakin deh, di daerah kita juga di sana, saya yakin pasti karakter mahasiswa itu tiap tahun berubah kan ya, bener nggak sih? Betul. Kalau menurut saya gitu kan, tahun dulu kayak gimana nih, tahun sekarang itu pasti berubah lagi nih. Entah dari perilaku, sikap gitu kan, pada ternyata memang kita benar-benar harus tetap upgrade diri, dan kalau bagi teman-teman yang mau menceburkan jadi dosen, ya berarti teman-teman memang harus melatih tantangan itu. Setuju nggak Kang Afan dengan pendapat saya kira-kira tadi? Setuju. Jadi gini, saya tuh salah satu orang yang tidak kaget ketika kondisi pandemi, karena segala fasilitas sudah ada sebelumnya, Bung. Iya kan, kita sudah bikin channel YouTube dari dulu gitu kan ya. Itu, jadi kita tuh sudah terbiasa membuat konten segala macam gitu. Nah yang jadi masalah itu kan gini, saya kan dulu sempat ada ya beberapa lah yang bilang naonan ternyata gituan gitu, bahasanya kan gitu. Tapi ketika pandemi, ketika saya udah mulai dan misalkan penontonnya sudah konsisten, segmennya udah jelas, nah itu baru mau belajar gitu. Iya, betul. Nah, Sepakat saya. Sedangkan posisinya kita tuh ya sudah on the track gitu loh. Maksudnya sudah mulai dari tahun kapan kan kita tuh kan. Betul. Dan itu ya kan. Iya. Sampai kontennya berbagai macam dicoba gitu kan. Dicoba, iya. Itulah yang mahal. Itulah yang ternyata apa ya, itulah yang namanya proses kali ya Kang Afan ya. Jadi yang saya tahu lah pasti perjalanan kita hampir mirip gitu kan. Kita bikin channel, tiba-tiba channelnya tidak harus selalu channel yang edukatif, tiba-tiba ngevlog, tiba-tiba, tapi ternyata kita benar-benar merasakan pengalaman, dan pengalaman itulah yang kita sharekan sekarang ke mahasiswi kita gitu kan. Nih, kalau bikin channel, pengalaman buruk saya adalah saya ternyata ekspektasinya terlalu tinggi, kirain channel ini laku, ternyata enggak sama sekali. Justru yang biasa kan. Ya betul sekali. Teknis misalnya, sesuatu yang menurut kita tadinya, aduh ini kenapa kok suaranya nggak bagus, kita coba cari-cari, kita ulik, itu yang mahal. Nah makanya pandemi ini ternyata ketika orang-orang kaget dengan daring dan sebagainya, justru bagi saya menikmati banget. Alhamdulillah saya bilang nih, ternyata hal-hal yang sudah saya lakukan dari dulu, saya nggak begitu kaget, tinggal melengkapi hal-hal yang menurut saya tadinya, mic yang tadinya biasa, berarti kan sekarang tinggal upgrade aja investasi kan. Betul.
Karena kita juga tahu bahwa mic yang mungkin Kang Afan pakai atau yang saya pakai, ini akan kita pakai berkepanjangan, kan begitu, untuk Betul. berbagi keperluan. Dan bagi saya sih menyenangkan gitu kan dengan adanya hal-hal yang seperti ini, walaupun pastinya menyedihkan juga ya pandemi ini, Ya, cuma betul. kita disadarkan lah bahwa ternyata sidang, misalnya sempro atau apapun itu, hari ini bisa loh dilakukan dengan sangat serius melalui daring gitu, Ya, dengan waktu yang heeh. tingkat fleksibilitasnya lebih tinggi gitu sih. Ya, makanya kan gini, saya tuh kan dari awal main YouTube tuh kan ya, jadi mencoba menginvestkan, jadi coba ngumpulin duit lah ya untuk beli kamera dan ternyata keputusan itu tuh akhirnya tepat saya rasakan sekarang Tepat, itu. Dulu betul itu betul. sempat asal lebar kamera mahal kan, maksudnya jangan gitu kan akhirnya. Akhirnya karena Benar-benar. alatnya sudah ada dan alat segala perangkat audionya juga sudah ada, sampai lighting tuh nyicil, Bung. Saya beli lighting itu yang LED, beli satu dulu, beli ini dulu segala macam. Sampai akhirnya kalau menggunakan misalkan teknik lighting itu segala macam itu bisa sekarang tuh. Saya punya 6 lighting sekarang tuh. Gitu. Jadi yang mendukung ya. Jadi artinya ya udah ini ternyata sebuah hal yang alat yang ternyata kita pakai gitu kan dan kita Iya. untuk kegiatan produktivitas kita kan begitu ya. Makanya saya tuh kan selalu menjaga di kualitas gambar enak dilihat dan suara terjelas terdengar gitu. Enak didengar, betul Makanya betul. kalau kamera kan suaranya jelek ya, akhirnya wah gimana caranya bagus awal-awal itu kan akhirnya ya udah suaranya lewat HP rekamnya. Ada rezeki sedikit ya beli mic yang shotgun misalkan, terus segala macam. Berarti ngalamin proses kalau kita rekaman kamera jauh tapi handphone harus dekat gitu ya. Iya, Terus kemudian audionya sama kameranya kita satuin di Premiere misalnya gitu ya. iya Ngalamin gitu. kayak gitu Kang Afan. Wah itu Betul. berarti kita udah seilmu kalau kayak gitu ya. Karena Iya, kita juga penasaran. Gak mungkin kita kayak Raditya Dika yang punya alat banyak dan bagus iya, gitu kan. heeh. Tapi kan nggak boleh menyerah dengan keadaan. Justru inilah yang bisa kita ceritakan kepada orang lain bahwa this is a process gitu ya dan kita menikmati proses itu. Ya makanya Benar luar. kan gini, saya kan ngampu mata kuliah fotografi sama sinematografi misalnya. Nah sekarang kalau belum pernah bikin konten, belum pernah bikin film, belum pernah bikin video klip, susah ngajarinnya, Bung. Untungnya saya pernah bikin film pendek beberapa dan juga video klip, komo sering kan begitu. Iya Akhirnya tuh saya ajak itu mahasiswa tuh langsung ke projectnya gitu. Jadi kayak kemarin tuh yang video klip itu dibantu oleh mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa. jadi langsung ke projectnya, ini saya punya lagu mau bikin video klip, tapi lagunya tuh video klipnya tuh jadi film pendek gitu ya. Ini dibantu akhirnya. Meskipun kalau segi kualitas mungkin masih jauh dari pro ya, tapi minimal prosesnya itu mereka tahu gitu. Jadi memang yang Kang Afan lakukan juga project based learning ya, artinya belajar dari project aja langsung nyata dan itu real kan, dan mahasiswa Iya. pasti harusnya mereka lebih bersyukur daripada hanya mendengarkan teori tapi hanya membayangkan, mengimajinasikan, karena harusnya mereka juga jangan lupa bahwa tidak bisa juga mereka yang baru belajar itu kualitas kameranya, kualitas gambarnya layaknya YouTuber yang hari ini hadir. Toh kalau kita mau jujur-jujuran, Chandra Leo misalnya, YouTuber yang sekarang ya sudah punya konten-konten yang lah, bagus pokoknya seperti kontennya itu. luar biasa. Coba kita lihat video awalnya, apa yang ditampakkan olehnya. Dengan gambar yang buram, dengan yang gelap, kan dia terus berproses kan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun sampai hari ini. Kalau saya bilang ya patokannya kalau ngedit-ngedit gambar dan sebagainya, apalagi kreativitasnya ya kita patut tiru. Jadi salah kalau ada mahasiswa yang belum apa-apa tapi sudah langsung bilang karya kita jelek dan sebagainya, karena sebenarnya dia tidak pernah merasakan gimana repotnya bikin storyboard, storyline, gimana harus mengambil gambar, apalagi saya paham banget lah fotografi, sinematografi itu gimana susahnya karena melibatkan perasaan. Menurut kita gambar kita bagus, menurut orang lain belum tentu bagus kan begitu ya. Emang gitu. Ada hal-hal yang seperti itu. Betul. Tapi sampai gini, saya tuh kan channel tuh 2 ya Bung ya.
Yang satu yang Kang Afan itu kan untuk musik khusus saya bikinnya tuh. Nah yang ngobrol-ngobrol kayak gini yang di Muhadjir Effendi kan. Itu. Iya. Nah, jadi dibedain sekarang 2 channel ya? Dibedain sengaja. Jadi segmennya itu karena berbeda soalnya. Pas kesini ketahuannya awal-awal nggak tahu kan. Pas kesini ternyata segmennya dia beda gitu. Nah, yang di yang di musik itu kan nggak ada yang nonton, Bung. Yang video klip? Ya awal-awalnya. Awal-awal ada yang nonton. Udah capek-capek ya bikin nggak ada yang nonton ternyata. Tapi ketika yang rilis lagu yang terakhir, ternyata lagu itu naik di Eropa, Bung. Di Italia malah paling banyak yang. Oh ya? Iya dari laporan Spotify itu di stream ribuan dan royaltinya lumayan ternyata. Wih, keren banget. Sampai ke sana. Gimana ceritanya tuh Kang Afan? Artinya bisa didengarkan dan dinikmati oleh bahkan dari belahan benua lain. Nah, saya kurang paham itu teknisnya seperti apa. Tapi ketika pas rilis lagu itu, ternyata yang naik itu pertama tuh Italia, kedua itu Spanyol, ketiga itu Turki kalau nggak salah. Indonesia malah nggak banyak kalau yang pertama. Kalau di YouTube masih kategorinya sedikit, tapi di Spotify ternyata signifikan, kaget saya. Luar biasa gitu pas laporan royaltinya tuh, gede kan saya bilang ya lumayan lah maksudnya gede sih enggak sih. Cuman maksudnya, itu baru dari Spotify doang gitu. Jadi memang pada akhirnya tuh ya kreativitas yang dibentuk itu bisa menghasilkan gitu. Betul. Meskipun awalnya terpayu akhirnya awalnya itu kan masih gitu kan. Iya. Film mah teh enakeun gitu. Bikin musiknya teresep gitu misalnya. Tapi pada akhirnya makanya saya tuh prinsipnya gini, yang penting mau upload aja, bikin dulu musiknya, bikin video klip, kemudian upload, terserah deh orang mau dengar, mau nonton atau apa. Tapi pas lagu keberapa, berarti keempat atau kelima itu malah naik saya bilang. Gitu. Iya. Kita kadang ini juga sih sebagai orang yang menyenangi dunia komunikasi, kita harus percaya, menurut saya ya, kita tuh nggak pernah tahu sebenarnya konten mana nanti yang ternyata disukai oleh yang entah viewers atau listenernya, bener kan? Menurut kita ini konten biasa, tapi ternyata bagi mereka luar biasa. Menurut kita ini udah ekspektasi tinggi banget, ini bagus nih. Tahunya nggak dinikmati. Gitu juga konten Instagram itu sama persis tuh. Giliran udah ngedit foto, bikin caption yang bagus, biasa aja like-nya. Giliran fotonya nggak seberapa, malah tiba-tiba bisa naik ya. Itulah ternyata algoritma dari sebuah fenomena platform digital itu sekarang kayaknya begitu deh Kang Afan. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin menyaksikan video ini yang sedang, karena kita juga menyadari ya Kang Afan mungkin juga pernah ngerasain kayak jadi saya. Kadang-kadang kita menyerah juga, ngapain nih udah capek-capek. Ada titik itulah. Iya ada titik. Tapi kalau dipikir-pikir, ini kan cuma, kalau saya selalu berpatokannya gini, kalau setiap saya bikin konten atau apapun itu, saya berpikir bahwa karena ini akan terdokumentasikan di digital, selama YouTube-nya masih ada, selama YouTube tidak menghapus konten saya, selama saya juga punya backup-nya di Google Drive ataupun di hard disk saya percaya 5-6 tahun lagi kita nggak pernah tahu jadi apa. Mungkin Kang Afan jadi Bupati Kuningan, tiba-tiba bisa muter ini loh dulu. Gua waktu itu ngobrol sama si Abung tanggal 19 Februari 2021 kita masih ngomongin fenomena jadi dosen dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu, dan itu ternyata kan sesuatu yang wah banget gitu loh. Buat saya sih itu aja patokannya sih. Buat temen-temen juga mungkin yang lagi entah mungkin muridnya Kang Afan gitu kan, mahasiswa-mahasiswinya yang belajar fotografi yang udah moto capek-capek naik ke Gunung Ciremai dan sebagainya, tapi pas dilihat fotonya mungkin yang lihat atau yang like mungkin sedikit, kita nggak pernah tahu bahwa foto itu nanti bisa jadi saksi sejarah, mungkin kan yang seperti itu ya Kang Afan. Iya. Prinsip kita.